ada di minggu kedua bulan pendidikan dan merenungkan firman Tuhan di pagi ini. Kita ada dalam tema bergerak bersama untuk pembebasan. Bapak, Mama serta saudara, dalam hidup ini tidak ada yang kebetulan. Dan di dalam setiap kejadian yang terjadi, yang kita lihat, kita alami, dan kita rasakan, ada maksud Tuhan di dalamnya. Dan kalau Tuhan mengizinkan, kita melihat orang-orang yang lemah, orang-orang yang ada dalam penderitaan sakit. Bukan tanpa sengaja, tetapi Tuhan mau supaya kita menolong mereka. Dan di balik setiap kejadian yang kita alami, kita lihat, kita dengar dalam hidup ini, ada pesan Tuhan untuk kita harus berbuat sesuatu menolong mereka. Itu sebagai wujud dasar cinta kasih Kristus. Dan tindakan kasih yang kita buat bagi sesama itu juga sebagai wujud iman dan pengakuan kita kepada Kristus. Bapak, Mama serta saudara, pada titik ini Tuhan mau melihat bagaimana iman kita. Karena iman itu tidak sekedar kita berbicara, tapi iman itu diwujudkan dalam tindakan kita kepada sesama. Kalau kita berbicara tentang iman, semua orang mampu mengatakan bahwa saya beriman. Tapi terkadang kita sulit untuk menyatakan itu dalam tindakan kita. Bapak, Mama serta saudara yang dikasihi oleh Tuhan, ketika kita memberi diri kita untuk melakukan sesuatu kepada orang lain, orang yang lemah, orang yang sakit, mungkin kita akan merasa sesuatu yang berbeda. Ya, ada rasa capek, atau mungkin kita mengorbankan waktu, tenaga, dan pikiran, bahkan juga perasaan. Bahkan yang lebih dari itu, Bapak, Mama, terkadang kita juga mendapatkan comelan dari orang yang mempersalahkan kita. Tapi kita harus ingat, Bapak, Mama serta saudara, segala upaya yang kita buat itu karena atas dasar cinta kasih yang tulus kepada mereka. Dan itu sebagai wujud dari tindakan iman. Dan kita tahu dan kita sadari bahwa ketika kita melakukan sesuatu dengan penuh ketulusan kepada orang lain, Tuhan akan memperhitungkan semuanya. Saya pikir banyak pengalamannya, Bapak, Mama, kita semua yang hadir dalam ibadah minggu pagi ini, tiap-tiap orang punya pengalaman ketika dia melihat orang yang sakit, susah, ada gerakan Roh Kudus untuk kita menolong mereka. Nah, karena itu Bapak, Mama, tema pemberitaan firman Tuhan di minggu kedua saat ini ialah bergerak bersama untuk pembebasan. Bacaan kita pada pagi hari ini menceritakan 4 orang yang tanpa nama dipakai oleh Tuhan untuk menolong seorang yang sakit lumpuh. Mereka mengusung si lumpuh ini dengan segala upaya. Dan akhirnya Bapak, Mama, mereka berhasil membawa si lumpuh ini sampai ke depan Yesus. Dan si lumpuh ini mengalami mujizat kesembuhan. Ada beberapa alasan mengapa ini 4 orang ini mau membantu si lumpuh. Yang pertama, mereka memiliki hati yang berbelas kasih kepada sesama. Alkitab tidak menjelaskan kepada kita ada hubungan apa antara si lumpuh dengan 4 orang ini. Apakah ada relasi keluarga, sahabat, atau teman? Tetapi mereka melakukan ini menunjukkan kepada kita bahwa mereka menaruh rasa peduli serta kepekaan yang besar terhadap si lumpuh ini.
tidur. Kalau mereka mau jalan ya pakai kursi roda, atau mungkin juga ya ditenteng juga, mungkin dia hanya rosok-rosok kaki saja. Jadi dia bisa bergerak kalau ada bantuan dari orang lain. Dan pada zaman kuno, bapak mama, kelumpuhan dianggap sebagai kondisi permanen yang tidak dapat disembuhkan. Tetapi menarik bahwa empat orang ini punya harapan dalam iman, dan tindakan dari iman itu ialah mereka masuk untuk bertemu dengan Tuhan tidak melalui pintu. Tapi ada satu perjuangan yang hebat untuk bertemu dengan Tuhan, yaitu mereka harus melewati atap rumah. Jadi kondisi ini tidak hanya butuh tenaga, tetapi juga keberanian dan penuh dengan risiko. Bongkar atap rumah supaya si lumpuh bisa bertemu dengan Tuhan. Jadi mereka melakukan ini karena mereka memiliki hati dan berbelas kasih kepada si lumpuh. Itu yang pertama. Yang kedua, mereka mengupayakan agar orang lain bisa berjumpa dengan Tuhan. Bapak mama serta saudara, memiliki hati yang berbelas kasih kepada sesama tentu mendorong kita untuk melakukan tindakan yang nyata agar orang lain juga bisa berjumpa dengan Tuhan. Dan melalui bacaan kita pada pagi hari ini, nyata bahwa empat orang ini mengupayakan agar si lumpuh bisa berjumpa dengan Tuhan dan mengalami kesembuhan. Menjadi perenungan bahwa ada upaya yang sungguh-sungguh sehingga orang lumpuh ini dapat berjumpa dengan Tuhan dan mengalami kesembuhan. Sekalipun upaya yang mereka buat, bapak mama, itu risiko yang besar. Tapi mereka melakukan itu supaya si lumpuh ini bisa berjumpa. Itu yang kedua. Yang ketiga, mereka memiliki iman yang nyata. Pembacaan kita hari ini menunjukkan kepada kita sesuatu yang sungguh lain. Pada ayat yang kelima dikatakan, ketika Yesus melihat iman mereka, berkatalah ia kepada orang lumpuh itu, "Hai anakku, dosamu sudah diampuni." Bapak mama, ada sesuatu yang menarik yang bisa kita pelajari dari ayat ini tentang iman. Yesus melihat iman mereka. Iman ternyata sesuatu yang bisa diamati dan dilihat. Iman yang sejati bapak mama nampak dalam perbuatan. Iman bukan sekedar kita ucapkan, tetapi juga dilihat, dirasakan dan dialami. Karena itu Yakobus bilang, iman tanpa perbuatan adalah mati. Iman nampak dalam bentuk perbuatan. Dan Markus menceritakan dalam pembacaan kita pagi ini bahwa Yesus sedang ada di Kapernaum dan orang banyak datang di rumah, dan di situ Yesus juga mulai mengajar dan memberitakan firman kepada orang banyak. Papa mama serta saudara-saudara, orang lumpuh ini, empat orang ini membawa orang lumpuh untuk bertemu dengan Yesus. Caranya ialah mereka membongkar atap rumah dan menurunkan orang lumpuh ini di depan Yesus. Jadi mereka tidak banyak ngomong ya. Mereka mulai melakukan tindakan-tindakan dan perbuatan nyata. Mereka mencari jalan supaya si lumpuh ini bisa sampai bertemu dengan Yesus. Dan Yesus melihat perbuatan mereka sebagai sesuatu yang luar biasa. Dan di situ apa yang mereka buat, Yesus melihat bahwa iman mereka itu sungguh mereka lakukan dalam tindakan-tindakan seperti tercatat dalam firman Tuhan pagi ini. Papa mama serta saudara, kita belajar dua hal tentang iman. Pertama, bahwa iman itu bisa dilihat lewat perbuatan. Yang kedua, perbuatan-perbuatan iman tidak selalu
harus perbuatan-perbuatan yang luar biasa atau spektakuler. Terkadang dalam hidup ini Bapak Mama, kita menganggap perbuatan-perbuatan iman harus dibuat, dan orang melihat, orang geleng kepala kalau ada perbuatan-perbuatan yang bikin orang banyak ternganga-nganga, itu kita anggap bahwa itu perbuatan iman. Tidak selalu begitu juga. Tapi kalau kita lihat apa yang dilakukan oleh 4 orang untuk si lumpuh ini, Yesus menganggap bahwa itu sebagai iman, meskipun itu perbuatan biasa. Iman bisa dilihat dalam perbuatan, dan perbuatan yang menunjukkan iman ialah perbuatan yang memberi pembebasan dan keselamatan bagi orang. Ini penting untuk kita pikirkan dan renungkan bahwa iman itu tidak hanya berhenti dalam bentuk kita berdoa, kita bernyanyi, ya, kita puji Tuhan sebagai bentuk sanjungan kita kepada Allah, tetapi harus diteruskan dalam bentuk menolong sesama yang dalam kesulitan, meskipun ada begitu banyak risiko dan pengorbanan. Karena itu Bapak Mama serta saudara, bacaan hari ini menegaskan bahwa Tuhan yang sejati, iman yang sejati bisa dilihat dalam bentuk perbuatan. Berbicara tentang iman, semua orang mampu mengatakan, tapi tindakan iman itu terkadang sulit kita lakukan dalam kehidupan kita. Sikap 4 orang membawa si lumpuh yang sakit kepada Yesus ini dilihat oleh Yesus sebagai sebuah ungkapan iman. Nah, iman seperti ini Bapak Mama yang perlu kita teladani. Kita harus siap menolong dan menyelamatkan orang-orang yang sedang menderita di seputar kehidupan kita. Dan kalau kita melakukan ini, maka iman kita juga bisa dilihat oleh Yesus. Nah, Bapak Mama serta saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, pesan firman Tuhan bagi kita pada pagi hari ini. Pertama, tidak dapat kita pungkiri bahwa di sekitar kita banyak sekali orang-orang yang menderita, yang memiliki berbagai pergumulan. Karena itu bagaimana Tuhan melihat iman kita, yaitu dengan melalui tindakan memberi, tindakan saling menerima, tindakan menghargai dan saling menopang satu dengan yang lain. Tidak hanya terbatas pada persekutuan dalam lingkup kita bergereja, tapi kita juga menemukan sesama yang mengalami pergumulan berat. Maka tugas kita ialah mendoakan, dan yang paling utama ialah kita mengarahkan mereka untuk datang kepada Kristus. Dan melalui diri kita orang lain dapat menemukan kasih Allah. Jadi ketika kita melihat orang lain di seputar kehidupan kita ada mengalami penderitaan, maka tugas kita ialah kita mendukung mereka supaya mereka juga mendapatkan kasih Allah. Itu yang pertama. Yang kedua, ketika kita melakukan tindakan yang baik, pasti ada orang-orang yang tidak menyukai dari perbuatan bahkan tindakan kita kepada orang lain. Mungkin ada yang mengatakan bahwa perbuatan baik kita itu sebagai pencitraan, supaya kita dipuji oleh orang. Tapi melalui 4 orang ini menjadi teladan bagi kita, bagaimana kita melakukan kebaikan sekecil apapun tanpa menghiraukan penilaian orang lain. Berilah apa yang ada pada diri kita dengan penuh ketulusan sebagai wujud tindakan iman kita kepada sesama. Ya, terkadang ketika kita melakukan sesuatu yang baik, orang menganggap bahwa itu
kita buat supaya kita mendapatkan pujian. Tapi lakukan itu. Kalau kita merasa bahwa apa yang kita lakukan baik dengan penuh ketulusan, lakukan itu sebagai wujud tindakan iman kita kepada sesama. Kerjakan semua pelayan kita dengan penuh ketulusan, dengan penuh kejujuran, karena di mata Tuhan itu adalah wujud iman kita dalam kehidupan kita. Dan yang ketiga, Bapak Mama serta saudara, kita ada dalam bulan pendidikan, bahwa kelumpuhan ini tidak saja berhubungan dengan fisik, tetapi berjalannya sesuatu sebagai mana mestinya. Dan sakit lumpuh ini membuat kita tidak bisa berjalan. Dan sebenarnya Bapak Mama, bagi Tuhan kelumpuhan ini sehubungan dengan jalan untuk menyatakan pekerjaan Allah bagi kita. Begitu juga dengan masalah pendidikan. Saat ini Gemit mengalami kelumpuhan dengan model yang berbeda-beda. Ya. Banyak sekolah-sekolah Gemit yang dia menurun drastis ya dari tahun ke tahun. Ini menggambarkan bukti bahwa kita kurang menaruh perhatian pada sekolah ini. Kita mesti jujur bahwa sekolah-sekolah Gemit yang berjalan sampai hari ini ya, kurang mendapat dukungan dari gereja, dan ini menjadi pergumulan Gemit sampai hari ini. Karena itu Bapak Mama serta saudara harus ada gerakan bersama, kolaborasi. Baik itu gereja, yang berkris, komite, kepala sekolah dan seluruh jemaat untuk menata kembali pelayanan supaya kehadiran kita juga bisa menjadi berkat. Kita bisa membantu puluhan ribu anak-anak Gemit yang menggantungkan masa depannya di sekolah Gemit. Sampai hari ini, wujud tindakan kita sebagai gereja ialah penyetoran 2% pendidikan murni. Itu sebagai wujud tindakan kita. Tapi ada juga gereja-gereja yang tidak menyetor ini. Bagaimana kita berbicara tentang pendidikan harus baik, tapi tindakan kita sebagai Gemit gereja kita kurang peka dengan keadaan ini. 2% pendidikan menolong anak-anak Gemit. Karena itu Bapak Mama serta saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, memang mengubah kondisi ini bukan sesuatu yang mudah. Butuh proses, butuh penanganan sistem yang baik. Tetapi hal ini bukan sesuatu yang mustahil karena kita tidak bergerak sendiri. Kalau kita bergerak bersama-sama sebagai satu persekutuan, sebagai suatu komunitas, maka masalah pendidikan Gemit ini juga bisa terjawab. Dan saya pikir Bapak Mama serta saudara sampai hari ini pergumulan tentang sekolah Gemit masih kita. Kita percaya Bapak Mama serta saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, kalau ada kerjasama yang baik dari kita, tidak saja kita mau untuk sistem dirubah secara baik, tapi itu harus dimulai dari diri kita. Bagaimana kita memberikan sesuai dengan apa yang menjadi kewajiban kita. Dan kita percaya bahwa dalam kasih Kristus, maka pendidikan ini juga akan tertolong. Mohon dukungan doa bagi kita semua supaya sekolah-sekolah Gemit ya, bisa tertata dengan baik. Kita lebih menaruh perhatian pada pendidikan Gemit, sekolah Gemit, sehingga mereka juga merasakan kasih Allah di dalamnya. Tuhan memberkati kita dengan firman Tuhan. Amin.